Halo buat kalian semuanya, selamat siang. Aku di sini akan sharing buat kalian semuanya yang ingin mendaftarkan EPRC permanen. EPRC permanen bentuknya seperti ini, mirip tapi nggak sama. Ini masih kartu identitas buat kita para TKW ya kan. Mirip-mirip seperti ini, tapi ini bukan ya, ini belum. Nah, untuk mendapatkan EPRC permanen, kita itu harus mengikuti latihan ujian speak bahasa Mandarin, di mana itu nanti kita akan mendapatkan sebuah sertifikat. Sertifikat itu akan digunakan untuk salah satu persyaratan untuk mendapatkan EPRC permanen, ya kan? Nah, di sini aku akan sharing gimana cara ujiannya, ngikutin ujiannya gimana, apa yang harus aku lakukan gitu kan. Nah, ada dua pilihan biasanya itu kalau ada agent itu agent yang akan mengarahkan kan lagi, tetapi atau ada majikan, dua pilihan majikan dan agensi ya kan, tetapi tujuannya adalah sama. Nah, ini sebelum kita ikut ujian bahasa Mandarin, kita harus mendengarkan video secara online itu selama 20 jam. 20 jam itu bukan berarti kita harus duduk di situ 20 jam, enggak. 20 jam itu kita ketika neneknya lagi tidur atau kita aktivitasnya udah selesai ya kan. Nah, itu kita bisa buka itu video di komputer kita ya kan. Yang komputernya nanti ada kayak sistem di mana nanti ini Cenpoganya ini dimasukkan ke dalam sistemnya, itu aku nggak tahu namanya apa, pokoknya ada lah. Nah, ini fungsinya apa? Supaya ketika kalian melihat video itu dan mendengarkan, ini data akan masuk di sini. Oh, ini video yang ini aku udah melihat, berarti masuk ke sini. Terus nanti setelah semuanya 20 jam itu terangkum selesai, kalian sudah nonton semua selesai, dia akan masuk ke sini, ya kan? Terus nanti bisa di print ke Seven atau enggak kalau majikan kalian punya print-printan, itu nanti akan tertulis di situ nama kalian siapa, terus dia jam sekian dia pernah nonton video sekian 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 dengan tema sekian sekian gitu akan ada. Tapi di sini aku nggak ngasih lihat lembarannya ya karena udah diambil majikan aku gitu kan. Terus yang kedua, habis itu kan kita ngikutin daftar itu. Setelah mendengarkan yang 20 jam itu, kita daftar ujian bahasa speak Mandarin ya kan. Nah, salah satu syaratnya kan udah tuh didaftarin sama majikan. Nanti kita akan ditunjuk lokasi mana yang akan kita datengin, universitas mana yang akan kita samperin ke sananya gitulah. Nah, di sini banyak, ada yang di Taipei, ada yang di Taichung, ada yang di Hsinchu. Kayak aku kemarin adalah di Hsinchu. Nah, nanti waktu kamu ke sana ya kan, nanti kan dikasih tahu majikan tuh. Kalau nggak ada majikan biasanya lewat agent, ya agent yang ngasih tahu. Oh, kamu sekian nanti ujian les bahasa Mandarin di universitas mana. Contoh saya pribadi ya Hsinchu gitu kan. Nah, nanti di sana itu ada namamu seperti ini. Nah, di sini tuh tercantum namamu. Nah, kalau di sini ada namamu, berarti kamu ikut masuk serta dalam ujian di hari itu. Tapi kalau di sini kamu nggak ada namamu, berarti kamu nggak di situ gitu loh. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah nanti ketika kamu masuk, ya kan? Ketika kamu masuk, kamu akan dikasih lembaran kertas seperti ini. Sebentar. Mana kemarin tuh lembaran kertasnya itu adalah isinya mengenai suhu badan kamu, terus kamu pernah kena covid enggak, itu toh ya dikasihkan jawabannya pasti iya dan tidak ya, kasih centang aja, kalau tidak ya tidak gitu aja. Terus paling bawah itu nanti akan ada nama kamu dan tanggal lahir kamu ya kan. Kayak gini. Tuh, nanti akan ada kertas seperti ini. Ini namanya Surat Pernyataan Kesehatan Peserta Ujian TOCFL. TOCFL itu adalah nama lembaga yang untuk kita daftar sekolahnya, itulah namanya TOCFL.
Nah, di sini tuh banyak banget tuh kan pokoknya dalamnya tuh ini kalau kalian majikan atau agensi nggak ngambil kopiannya dari website, maksudnya nggak ngeprint gitu ya, nyampe sana aja nanti dikasih, jadi nggak usah bingung yang nyampe sana loh aku kok nggak ada, yang ini ada, berarti ya nggak apa-apa, nanti di sana pasti akan ada, bakal ditanya kamu udah punya kertas ini belum? Nih yo meo ke tongsi ruko meo tuh wah gini. Nah, nanti dikasih tuh paling bawah itu ya kan. Di sini tuh ada nama. Biasanya paling bawah itu adalah nama kamu, tanggal lahir kamu dan tanggal lahir bukan, tanggal dimana hari itu kamu ujian. Nah, setelah ini kamu isi semua ya kan. Nanti kamu masuk. Biasanya itu setengah jam mau masuk itu kita akan ditanya kertas itu tadi, terus masuk. Ketika masuk kita akan dicek suhu dan juga dikasih teken kayak gini di tangannya sini, di tag gitu loh, di stempel. Tempelnya itu namanya TOCFL, yang itu lembaganya itu. Ini bukti bahwa kalian itu akan ujian. Nah, habis itu kita akan masuk ruangan ya kan. Nah, sekarang aku akan ceritain, karena di sana itu banyak banget CCTV yang kita nggak boleh memvideo atau merekam. Karena apa? Ketika kamu memvideo di mana kamu belum ujian, itu akan dianggap nol. Jadi kamu nggak lolos, alias batal gitu kan. Jadi aku kan nggak mau ngambil resiko, ya kan. Jadi aku ya udah diem aja, nikmatin ya. Aku di sini akan cerita. Di sana itu nanti kita akan masuk sebuah ruangan di mana depan kamu itu adalah semua itu ada komputer ya kan. Komputer itu di sini kamu ada komputer, di sebelah kamu ada komputer, sebelahnya lagi ada komputer. Pokoknya depan, belakang, tengah itu ada komputer semuanya. Kamu dengan temanmu yang satunya akan didampingi satu komputer. Jadi aku ngadep komputer, sebelahnya itu komputer kosong yang nggak dinyalakan, sebelahnya lagi baru teman kamu gitu loh. Jadi kita setengah meter baru. Nah, di situ kita akan dipandu dulu sebelum memulai tes bahasa Mandarin. Kita nggak akan ngomong dengan yang lainnya. Jadi kamu urusannya masing-masing. Kamu tujuanmu hanya fokus melihat itu komputer, ya kan? Nah, di situ nanti ada instruksi. Di situ akan ada kertas. Tas kamu itu nggak boleh dibawa, jadi di luar, ditaruh di pojok sana. HP harus dimatikan, ya kan. Habis itu kita duduk tunggu instruksi. Di situ ada lembaran kertas yang namanya bener nggak itu nama kamu, tanggal lahir kamu, user passwordmu, ID kamu bener kayak gitu. Lah itu kamu masukin ke komputer itu menggunakan mouse ya. Kamu harus pintar-pintar menggunakan mouse di komputer itu ya kan. Nanti akan diajarin sampai sana. Nah, fokusnya gini, kamu kan sebelah kamu nggak usah peduliin, depan kamu nggak usah peduliin, belakang kamu nggak usah peduliin. Kamu akan megang itu kayak bluetooth, kayak handset gitu loh, yang gede gitu loh. Terus di sini akan ada mikrofon yang udah lengket di sini, kayak orang mau siaran radio kayak gitu loh. Nah, kamu fokus sama komputer kamu dengarkan instruksi. Biasanya pertanyaannya saya kasih tahu ya, itu yang saya alami ya. Ketika kalian bisa menguasai Mandarin, itu menurut kalian akan gampang. Tetapi ketika nggak bisa menguasai Mandarin, ya udah, nggak ada yang akan menolong kamu. Kamu harus berpikir sendiri, menggunakan otak kamu sendiri. Nah, di situ pertanyaan biasanya kayak gini. Biasanya kamu akan mendengarkan depan kamu, belakang kamu, samping kamu itu juga ngomong. Tapi kamu nggak usah dengerin mereka. Pokoknya kamu fokus dengan telinga kamu, mata kamu yang melihat, dan kamu harus ngomong. Biasanya sebelum memulai dia akan tes suara. 1, 2, 3, 4, 5. Bener nggak itu suara bakal masuk ke komputer itu gitu loh. Kalau emang nggak masuk, kamu tinggal unjuk jari aja. Nanti ada petugas yang akan datang. Di sana biasanya ada 4 yang akan keliling muter ngelihat itu komputer ada yang bermasalah nggak. Nah, pertanyaan tuh biasanya gini. Ni zai jia li you ge ge ma? Nah, dia akan bertanya, apakah di rumah kamu punya kakak? Apakah kamu punya kakak laki-laki? Nah, di situ kamu harus menjawab. Nggak ada jeda waktu. Jadi
dia bertanya di depan kamu itu ada komputer, dia bertanya kamu harus langsung menjawab, ya kan. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang berikutnya seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan yang kloter kedua. Yang kloter kedua itu adalah dia bertanya dan kamu harus tahu dia ngasih alasannya apa gitu loh. Contoh ya, ini contoh. 你最喜欢去哪里玩？为什么？ Nah, dia bertanya, kamu sering bermain di mana? Alasannya apa? Nah, itu kamu dikasih waktu durasi untuk berpikir 15 detik dan untuk menjawab 30 detik. Nah, ketika durasi kamu itu dikasih waktu 15 detik untuk berpikir itu, kamu harus fokus dengan pertanyaan itu dan kamu harus fokus dengan mulut, hati, dan pikiran itu harus nyambung, harus gini. Apa yang aku harus omongkan? Kalau kamu berpikir ini bahasa Indonesia, berarti aku harus menggunakan Mandarinku untuk menjawab. Nah, yang kedua itu pertanyaan akan panjang lagi seperti itu. Dan alasannya, selalu bertanya dan alasannya apa. Itu tidak ada menggunakan bahasa Indonesia sama sekali. Kalian harus Mandarin semuanya. Dan kalian juga nggak boleh minta tolong orang lain sekeliling atau guru yang lagi lihat, nggak ada. Pokoknya kamu bisa jawab ya jawab, nggak bisa ya sudah. Di situ sebisa kamu harus menjawab sepanjang mungkin gitu loh, karena kamu dikasih waktu 30 detik untuk menjawab, bahkan ada yang 1 menit untuk menjawab. Jadi sebisa kamu menggunakan Mandarinmu sebanyak mungkin yang kamu tahu gitu loh. Terus pertanyaan yang kloter ketiga yang menurut aku itu kamu akan dikasih waktu 1 menit untuk berpikir dan 1 menit untuk berpikir dan 1 menit untuk menjawab. Kamu akan dikasih sebuah video itu tentang aktivitas seseorang gitu kan. Nah, di situ setelah kamu melihat video itu ya kan, dia akan berhenti. Nah, ketika berhenti itu durasinya itu akan ada 1 menit untuk kamu berpikir di dalam video itu ada apa, sedang apa, ngapain aja itu. Lah, setelah itu 1 menit kemudian kamu harus menjawab apa yang ada di video itu semuanya dengan bahasa Mandarin. Sebisa kamu, apapun yang kamu lihat di situ, kamu harus jawab. Contoh, ada di video itu ada anak-anak yang lagi bermain happy ya, kamu tinggal jawab, wo yo kan tau很多小朋友在玩的. Nah, itu semuanya harus menggunakan Mandarin. Sejelas mungkin, sefasih mungkin, terus nggak usah tergesa-gesa, santai, tapi harus jelas Mandarinnya itu loh. Itu sebisa kamu ya. Nah, gitu. Ya, kurang lebih seperti itu yang aku alamin ya kan. Nanti kalau udah selesai ya kan, nanti akan ada laporan di komputer itu, karena setiap pertanyaan yang sekalian kamu jawab 1 pertanyaan, nanti kamu tinggal mouse, nanti next pertanyaan kedua, ngos lagi, nanti next pertanyaan yang ketiga, dan selanjutnya mungkin ada berapa pertanyaan ya, 10 kalau nggak salah ya, seperti itu kurang lebih. Yang pendek-pendek itu yang aku tahu itu biasanya Mandarinnya dia bertanya, kamu dan ibumu mana yang lebih tinggi kayak gitu, atau enggak kamu berapa bersaudara kayak gitu. Tapi itu menggunakan Mandarin semua ya, tidak ada bahasa Indonesia. Dan instruksi mereka sebelum kamu masuk juga semuanya itu menggunakan Mandarin dan bahasa Inggris. Jadi karena kita bukan warga negara Indonesia aja yang mengikuti peserta ujian, ada yang anak Filipina dan Vietnam. Jadi mereka akan menggunakan 2 bahasa waktu menjelaskan sebelum benar-benar ujian itu berlangsung. Yang pertama adalah bahasa Inggris, menggunakan berbahasa Inggris. Yang kedua adalah menggunakan bahasa Mandarin. Hanya 2 bahasa itu yang kalian harus masuk di telinga gitu loh. Kalian juga nggak boleh bertanya dengan temanmu yang lain, mereka dengan sibuknya sendiri. Pokoknya kamu fokus. Terus kalau kalian merasa jawabannya itu, kalian ketika melihat video itu terlalu panjang, memorinya nggak nyampe ya, di situ kan ada kertas, kamu kan ada pulpen, pasti kalian disuruh pegang pulpen. Itu fungsinya apa? Kalian bisa nulis di situ, terserah mau nulis dengan bahasa Mandarin atau bahasa Indonesia yang kalian bisa ngerti, yang nanti ketika durasinya untuk berpikir selesai dan waktunya menjawab, kamu bisa menjawab dengan kertas yang kamu tulis di bawah itu gitu loh. Itu yang menurut aku seperti itu gitu loh.
Kalau aku pribadi, aku ketika dia bertanya aku harus langsung menjawab. Ya alhamdulillah sampai kemarin itu nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Itu yang bisa aku sharing buat kalian semuanya. Itu salah satu ujian yang nanti kalau kita lulus, kita mendapatkan sertifikat itu akan digunakan untuk mengajukan EPRC permanen, di mana EPRC permanen itu adalah keuntungannya nanti kita bisa kerja di luar dari job kita. Maksudnya yang kita tahu kan TKW adalah menjaga lansia, kebersihan gitu kan. Ketika lansia sudah meninggal dan kita punya EPRC permanen, keuntungannya paling gampang adalah kita nanti bisa bekerja di pabrik atau di rumah sakit gitu loh. Banyak banget peminatnya. Itu akan berlaku untuk yang 6 tahun di sini ke atas ya. Ya udah, makasih ya buat kalian-kalian, semoga sukses, semoga bisa dipahami apa yang saya katakan, dan semoga bisa membantu kalian yang penasaran gimana cara ujiannya, gimana nantinya, apa pertanyaannya gitu ya. Bye bye.